Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siapa saya? Mukadimah saya. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Di sini saya pertama-tama saya sampaikan, pertama, saya bukan dari bidang kedokteran, bukan dari spesialis manapun, bukan dari psikologi atau apa. Ini murni pengalaman pribadi saya. Untuk itu saya ingin lebih ke menceritakan atau curhat lah istilahnya. Tentang apa? Tentang mungkin di sini atau di Indonesia mungkin itu banyak dari kita yang tidak tahu tentang apa sih itu sindrom Tourette. Atau kalau bisa jenengan cari di Google pasti ada sindrom Tourette. Itu sindrom yang mungkin terdengar asing di kuping kita. Dan ketika kita mengetahui sindrom tersebut di lingkungan masyarakat, mungkin kita itu tidak tahu apa sih itu kejadiannya kok anak itu seperti itu. Padahal itu sindrom Tourette itu adalah gejala yang tics atau saraf motorik itu kelakuan yang berulang-ulang. Gimana menjelaskannya? Mungkin nanti kalau satu atau dua kali di video ini Anda akan mengerti apa sih sindrom Tourette itu, karena saya sendiri itu adalah penyidap dari sindrom tersebut. Pertama, ini bukan penyakit menular, ini bukan suatu hal yang dibuat-buat, bukan suatu istilahnya itu untuk mencari perhatian. Dan ini biasanya sindrom Tourette tersebut terjadi dari masa kecil hingga dewasa, dan obatnya itu belum ada yang benar-benar bisa menangani secara permanen. Di sini nanti saya akan bagikan cerita saya, cara dari pengalaman saya dulu waktu kecil hingga sekarang. Sebenarnya saya juga nggak bisa mengatasi sindrom ini secara permanen. Biasanya itu hanya menahan atau memfokuskan suatu fokus saya ke hal-hal yang membuat saya itu bisa melupakan sindrom tersebut. Sindrom Tourette itu biasanya gejalanya dua. Satu, gejala tics yang berulang. Contohnya bau, nanti agak gerak-gerak gini. Itu biasanya dari kecil. Gerak-gerak kayak saraf motorik itu gerak secara otomatis dan itu tidak bisa dihentikan. Terus ada namanya dehem, kayak pokoknya itu suara-suara tersebut, dan itu berulang. Kadang juga batuk, ada kepala mengangguk-angguk. Itu seperti itu sindrom Tourette itu. Nah, jika bapak atau ibu di rumah mempunyai anak yang seperti itu, mohon untuk diperhatikan dan dijelaskan terhadap lingkungan sekitar. Soalnya yang saya terima dari lingkungan dahulu ya seperti itu. Kalau orang Jawa itu sebagian mengatakan itu pendono. Nah, anak kok punya pendono, aneh seperti itu. Padahal itu bukan keanehan, itu suatu penyakit yang namanya sindrom Tourette tersebut. Dan ini pun saya rekam dengan kamera belakang karena saya sendiri malu kalau melihat saya sindrom Tourette tersebut. Saya pernah waktu kecil dibeginikan sama orang tua. Awakmu, bahasa Jawanya gini, delokan to awakmu dhewe kaya ngono kejet, ibarat tuh sing kejet-kejet begitu kalau depan kamera, malu pasti, lihat saja gitu katanya. Dan saya praktekkan, ya saya malu sendiri, tapi ketika tidak ada orang atau secara refleks kehilangan fokus, itu otomatis bergerak sendiri. Dan ya alhamdulillahnya dari
beberapa tahun-tahun tersebut hingga saat ini saya istilahnya bisa pasrah menerima keadaan dengan keadaan saya saat ini. Dan alhamdulillahnya saya juga bekerja, saya juga sudah menikah, punya istri, dan alhamdulillahnya istri juga menerima keadaan saya. Dan untuk mengatasinya gimana ya, intinya itu jangan sampai kita kehilangan fokus untuk istilahnya ngempet, jangan gerak gitu. Sebenarnya itu juga fokus tersebut akan bertahan mungkin beberapa menit. Kemudian kalau kita seperti ini ya, kita asik dengan ini, saya juga istilahnya ngempet untuk tidak melakukan sindrom tersebut. Nanti kalau saya kehilangan fokus atau gimana, itu saya bisa gerak-gerak sendiri. Atau misalnya saya keasikan ngobrol dengan teman atau ngobrol dengan siapa saja, itu gerak-gerak sendiri. Nanti ada dem, istilahnya dem, batuk gimana, itu sangat-sangat sulit untuk sangat-sangat sulit untuk tidak dilakukan, karena ibarat tuh kayak ada beban mental tersendiri. Dan mungkin pernah lihat ada penyanyi namanya Lewas Kapadi atau siapa itu penyanyi terkenal dan juga sudah lagunya banyak itu, tapi yang saya suka terhadap tersebut adalah para fan-fannya bisa mengerti kalau beliau juga mengidap penyakit sindrom Tourette tersebut. Dan ketika beliau waktu nyanyi manggung, sindromnya kambuh, penontonnya ikut menyanyi, jadi mengimbangi penyanyi tersebut. Dan itu bagus sekali. Lingkungan mungkin nggak tahu sih, kalau di Indonesia kan belum belum banyak yang mengerti tentang sindrom ini atau gimana ya. Kalau di luar negeri saya lihat penyanyi tersebut maklum, banyak orang-orang yang melihat itu bukan suatu keanehan, itu memang suatu yang namanya sindrom Tourette tersebut. Dan saya tahu kalau ini adalah suatu sindrom itu dari teman saya sendiri. Waktu saya lulus SMA itu belum mengerti, ketika beliau datang ke rumah saya cerita itu, yang katanya gimana sindrom Tourette-mu sudah ada perkembangan. Saya tanya sindrom Tourette itu apa, terus dijelaskan dari beliau, katanya sindromnya begini dijelaskan. Akhirnya saya tahu, oh jadi ini bukan suatu keanehan, tapi ya memang ya penyakit saraf motorik tersebut yang namanya sindrom Tourette. Jadi saya